Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab pertama. Kita akan memahami makna Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Materi yang kita akan pelajari adalah surat At-Tin dan surat Al-Ma'un. Nah, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran dan memiliki 8 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Nah, di sini pengambilan nama surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya adalah buah tin. Nah, jika kalian bisa lihat di sini wujud buah tin seperti ini ya. Lanjut. Nah, yang di depan kalian ini adalah bacaan surat At-Tin. Ya, kalian sebelumnya dengarkan terlebih dahulu membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bala wa ana dzalika minasyahidin. Nah, dianjurkan setelah membaca surat At-Tin yaitu membaca doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Lanjut ya. Nah, sekarang isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Lanjut, sekarang kita belajar surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Memiliki 7 ayat dan sama seperti surat At-Tin tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Nah,
Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7, yang artinya Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Nah, ini adalah bacaan surat Al-Ma'un. Kalian bisa simak, kalian bisa dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Lanjut ya. Nah, sekarang isi kandungan surat Al-Ma'un. Jadi, isi kandungan surat Al-Ma'un yang pertama adalah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pendusta agama, yaitu yang pertama nih, orang-orang yang termasuk ke dalam pendusta agama, yang disebut pendusta agama. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ya, anak yatim kita tahu bahwa orang yang tidak anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, maksud dari menghardik anak yatim yaitu menolak dengan keras untuk menyantuni. Diajak menyantuni tidak mau. Untuk sumbangan anak yatim dia menolaknya dan tidak menyayangi juga, ya, dan tidak memberikan hak-haknya. Tuh, yang pertama, pendusta agama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, ya. Orang yang namanya fakir miskin itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan, tidak punya harta benda, ya. Mereka selayaknya dibantu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak mengajak sanak keluarga kita untuk membantu fakir miskin tersebut. Ya, dikarenakan rasa bakhil kita, ya, tidak mau membantu. Harta punya tapi kita tidak memberikannya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Ya, bakhil-bakhil itu pelit, ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai kita mempunyai rasa bakhil terhadap mereka. Ya, semampunya kita bantu. Kalau kita punya pakaian lebih, kita berikan kepada mereka. Ketika kita punya makanan, kita kasih kepada mereka. Ya, yang lebih bagus lagi kita memberikan uang untuk keperluan mereka, ya. Lanjut. Nah, isi kandungan yang kedua yaitu ancaman negara Wail, ya, bahwa neraka itu kan ada nama-namanya, ya, ada nama-namanya. Di sini namanya neraka Wail. Bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya nih, ya, sholat tapi tidak khusyuk, ya, mengerjakan sholat tapi pikirannya kemana-mana, nah itu namanya lalai, ya. Tubuh kita sholat tapi ketika sholat pikiran kita mikirin masalah dunia. Ketika takbir Allahu Akbar, besok bisa makan gak ya? Besok bagaimana nih, dagangan laku gak ya? Nah, itu tuh, ya, ancaman bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Lanjut.
Yang ketiga adalah isi kandungan surat Al-Ma'un, yaitu ancaman neraka wail juga bagi orang yang sholat karena ria. Sholatnya karena ingin dipuji manusia. Dia ingin sholat harus ada bosnya. Misalnya sholat karena ingin dilihat oleh guru, misal, atau sholat karena ingin dilihat orang tua. Jadi usahakan kalian sholat itu semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang keempat adalah ancaman bagi orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, di sini kita harus saling tolong menolong ya, karena kita ini hidup sebagai hidup berdampingan. Kita selalu membutuhkan orang lain, dan begitupun orang lain selalu membutuhkan bantuan kita. Jangan sampai kita hidup sendiri-sendiri ya, karena kita sebagai makhluk sosial yang ingin selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oke, ini ada tugas dari Pak Rijal. Silahkan hafalkan surat Atin dan surat Al-Ma'un. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.